Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga sehat, selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan bagi teman-teman kalian yang tidak bisa join pada pembelajaran daring, misalkan mungkin dalam keadaan yang kurang sehat atau sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita yaitu tentang penguatan ekonomi maritim kelas 2 semester 2. Tujuan pembelajarannya adalah harapannya itu santri dapat menjelaskan bagaimana penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Nah, mind map peta konsepnya kita itu nanti membahas apa saja. Kita nanti akan membahas potensi ekonomi maritim di Indonesia, kemudian strategi dan kebijakan pengembangannya, kemudian kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara ASEAN yang meliputi sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Ya, Indonesia adalah negara kepulauan, negara maritim, di mana luas laut lebih besar daripada luas daratan, maka otomatis sumber daya alam dari kelautan Indonesia itu sangat melimpah. Nah, di situ jelas potensi maritim di Indonesia itu bisa dijadikan devisa atau pemasukan di bidang ekonomi. Nah, pada pembahasan kemarin mengenai perdagangan antar negara dan antar pulau, santri kalian sudah mempelajari kan tentang ekspor dan impor. Nah, sudah memahami aktivitas ekspor dan impor diperlukan barang dan jasa sebagai komoditas perdagangan antar negara. Nah, untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau internasional itu perlu upaya peningkatan ekonomi maritim. Nah, kenapa? Karena untuk Indonesia ini kasusnya bahwa sektor ekonomi maritim ini merupakan sektor unggulan karena potensial sekali. Sumber dayanya itu besar. Nah, bagaimana upayanya untuk peningkatan ekonomi maritim di Indonesia itu harus seperti apa, ya kan? Bagaimana caranya? Kemudian apa hambatan-hambatannya pada pembangunan ekonomi maritim dan upaya pengembangan ekonomi maritim itu nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, potensi ekonomi maritim di Indonesia itu sangat besar ya. Sumber daya alamnya maksimal, tetapi karena terlalu besar maka sangat sulit untuk memantau. Jadi kasusnya masih banyak kan pencurian ikan yang tidak terpantau dari pengamanan negara Indonesia karena saking luasnya sumber dayanya, lahannya saking luasnya. Nah, kondisi ekonomi maritim di Indonesia itu bagaimana, ya kan? Nah, ini sangat ada suatu keprihatinan bahwa sektor kelautan nasional itu mengharuskan adanya kebijakan strategis nih untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai sektor kelautan. Nah, pembangunan ekonomi maritim itu ingin menjadikan kekayaan potensi maritim ini sebagai landasan untuk mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas. Nah, ini terutama poinnya adalah titik beratnya di sektor kemaritiman. Jadi
bagaimana caranya itu menggerakkan iklim bisnis dan investasi maritim itu yang nanti kedepannya itu bisa berkembang. Nah, pembangunan ekonomi maritim itu pasti akan membawa industri pada kebutuhan akan sumber daya manusia di sektor kemaritiman. Nah, arahannya pembangunan di bidang kelautan itu untuk mencapai tujuannya itu adalah 4 itu. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus berkelanjutan, kemudian peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya itu di sektor maritim ya, nelayan, pembudidaya ikan, masyarakat di sekitar laut yang skalanya kecil-kecil itu harus naikkan derajatnya. Kemudian 3, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Nah, ini perlu juga bahwa eksplorasi kelautan ini juga harus memahami lingkungan. Jadi dia harus ada kelestarian yang nanti bisa berlanjut untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi eksploitasinya itu tidak dengan cara-cara yang merusak lingkungan. Kemudian menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Itu. Nah, kondisi ekonomi maritim di Indonesia itu kita bisa melihat pada sektor pelayaran. Nah, sektor pelayaran ini merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan bangsa dan negara di sektor maritim. Nah, pada realitanya infrastrukturnya pada sektor pelayaran itu belum begitu baik. Contoh ya, armada kapalnya masih rendah, industri galangan kapal terbatas. Nah, ini masih perlu banyak perbaikan. Kemudian di sektor perikanan, kalau di perikanannya itu kontribusi sektor perikanan itu masih rendah dalam untuk pendapatan nasional tuh. Kontribusinya rendah di sektor perikanan, padahal potensialnya sangat besar. Itu. Kemudian pertambahan kawasan budidaya perikanan itu juga sangat kurang sektor perikannya itu. Kemudian sektor pariwisata bahari, itu bagus tuh, punya efek ganda, multiplier effect yang nanti menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, karena dia mampu mendatangkan wisatawan dari luar negeri kan, jadi ada devisa yang masuk. Nah, itu dampaknya bagus itu untuk menggerakkan roda perekonomian. Nah, tapi realitanya belum bagus pengembangan pariwisatanya ini. Begitu. Ada yang mau ditanyakan sedekat ini? Anak-anak bisa bertanya dengan meninggalkan komentar di kolom komen atau bisa menjabri saya di nomor WhatsApp. Nah, bagaimana strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia? Nah, strateginya itu adalah membangkitkan ekonomi kelautan itu dengan merubah paradigma pembangunan nasional dari yang berfokus pada daratan dirubah kepada fokus pada kelautan. Jadi dari land based development to be ocean based development. Jadi mindsetnya itu dirubah. Jadi bangun tidak hanya di darat terus, tapi juga harus membangun infrastruktur di laut. Jadi contoh ya, membangun infrastruktur kelautan tuh pelabuhannya diperbaiki, ya kan, pelabuhan karena sangat sulit kan pelabuhan di selatan Jawa karena abrasinya terlalu tinggi. Nah, membuat teknologi bagaimana cara pelabuhan itu tidak terkena abrasi, membuat barir atau membuat penahan supaya pelabuhan-pelabuhan di selatan Jawa itu bisa
berfungsi atau bisa beroperasional. Karena kan selama ini pelabuhan itu banyak di utara Pulau Jawa yang lautnya relatif tenang. Padahal di selatan Pulau Jawa itu kan langsung berhadapan dengan Samudra Hindia Australia. Jadi sumber daya alamnya ikannya sangat maksimal karena dia samudra. Nah gitu. Itu strateginya itu merubah mindset dulu. Nah begitu kira-kira anak-anak semua. Semoga bermanfaat. Materi yang sangat singkat. Tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, bepergian saat pulang, cuci tangan, baju-baju yang dari luar segera dicuci. Jadi sebelum berinteraksi dengan keluarga pastikan kalian bersih-bersih dulu. Baik, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.